Iya. Yes. Udah dipecah itu gambarnya. Iya. Oke. Baik, teman-teman yang mungkin lagi kurang kerjaan sih yang nonton kayaknya nih siang-siang hari Sabtu. Iya, gitu. Kayak kita kan. Kita. Kalau kita memilih pekerjaan kita soalnya, jadi ya. Oke, ini ceritanya saya hostnya nih berarti hari ini ya. Iya. Tapi yang ngomong Mas Teddy. Enggak, Iya. berarti aku nanya-nanya aja. Aku punya pertanyaan yang mungkin jawabannya panjang, ya, jadi tolong dijawab. Waduh. Sebagai Kalau kamu bisa jawab. sebagai orang-orang yang ada di sebagai orang-orang yang ada di ring 1, cie. Ring mana? Ring a bell. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang lagi nonton, lagi kurang kerjaan, bolehlah kita kita ngobrol-ngobrol di Facebook. Ini saya lagi bareng sama salah satu pasangan favorit saya gitu ya. Jadi Pak Iwan dan Bu Rita ini adalah salah satu pasangan favorit saya. Jadi kalau seandainya ini saya lagi pengen belajar soal parenting, pendidikan, dan banyak hal lainnya, silahkan nanti follow ya akun medsosnya beliau berdua. Oke, tema kita siang ini adalah ini kolaborasi antara mikir filosofis yang adalah saya sendiri dengan bincang edukasi yang masih mending ya mereka berdua gitu. Kayaknya itu yang berat-berat Mas Teddy. Kalau kami yang ringan. Yang mikirin Mas Teddy. Iya, yang pikirnya Mas Teddy. Aduh, jangan gitu dong. Nah, ini kita mau bahas soal sebenarnya mungkin udah jadi perbincangan dan barangkali juga banyak sekolah sudah mulai mempersiapkan ya pembelajaran jarak jauh yang difikskan sepertinya akan berjalan selama semester depan ini. Kalaupun ada sekolah yang sudah mulai berencana masuk dengan berbagai protokol, saya nggak tahu apakah itu menarik bagi orang tua gitu, karena waktu kemarin Pak Irwan berita anakku waktu perapotan kemarin kita juga disurvei kan, gimana pendapatnya soal kalau mulai masuk sekolah gitu kan. Nah, pertanyaan yang kami ajukan bukan soal masuk nggak masuknya, tetapi apa yang akan dilakukan sehingga masuk itu aman gitu. Nah, itu yang rupa-rupanya belum terjawab gitu. Tapi pertanyaan itu sebenarnya mungkin juga nanti mengindikasikan bahwa sepertinya kita perlu diskusi sebuah tema terkait PJJ secara keseluruhan ini agak mendasar ya soal cara berpikir gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi soal itu. Nah, cuman saya mau nanya dulu nih sama Bu Rita, Pak Irwan yang tadi ya ada di ring 1 gitu ceritanya di dunia pendidikan. Nah, tolong sharing sedikit dong, emang rencananya gimana sih sebenarnya gitu? Saya kan orang luar. Rencana PJJ-nya gimana gitu? Saya kan cuma orang luar. Mungkin nanti ditambahin juga sama yang bahwa kalau dari sisi kementerian, saya tidak berbicara atas kementerian, atas nama kementerian, tapi langsung disclaimer. Iya dong. Iya dong. Nanti. Kita lagi bawa Indonesia Creative Education Institute. Iya benar juga. Dan yang ini kita informasi yang kita dapat lah gitu, bahwa memang tahun ajaran tetap berjalan bulan Juli, kemudian di daerah-daerah yang zona hijau itu sudah jelas ada yang masuk bagian, kemudian ada yang boleh ya SMP dan SMA, kemudian ada yang boleh. Jadi kalau tadi saya dengerin YouTube-nya Pak Menteri itu kebijakannya itu kalau diserahkan kepada kepala daerah setempat, nanti kepala daerah menyerahkan kepala dinas diserahkan lagi ke kepala sekolah bermusyawarah dengan orang tua apakah mereka mau masuk atau enggak dan seterusnya. Makanya kemarin Pak Sukabumi mendampingi Pak Wapres mencoba ngecek apakah kalau bulan Juli nanti sudah bisa sebagian masuk, kemudian dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Tapi memang
bukan tanpa masalah ya, bukan tanpa dilema, dalam arti semua yang ada di kementerian sekarang sedang berusaha bagaimana caranya supaya pendidikan tetap berjalan. Bulan Juli nanti apapun adanya, baik itu jarak jauh atau memang sudah kembali ke sekolah atau model kedua-duanya, jadi ada yang jarak jauh, ada yang ke sekolah. Tapi memang ini tidak mudah gitu, Mas. Buat guru tidak mudah, apalagi kalau tadi sebelum ini kita berbicara masalah kepala sekolah. Buat kepala sekolah juga jadi nggak mudah, karena kepala sekolah harus melihat dari berbagai perspektif guru, pembelajarannya seperti apa, perspektif siswa bagaimana, kemudian orang tua. Dan ini kita baru ngomongin sekolah negeri. Sekolah swasta tuh lain lagi tuh. Saya baru dapat WA dari teman di Jakarta, ada yang mau masuk PAUD, nanti hari Senin ada yang udah mau masuk. Oh ya, PAUD. PAUD ada yang mau masuk. Ini kan karena kondisinya kalau mereka nggak masuk, mereka nggak punya murid, mereka nggak punya pendapatan. Iya sih. Jadi, tapi ini bahasan juga, kayak gini. Hari Kamis kemarin dari Ditjen Paudikmas ya, kemarin dari Direktorat PAUD baru bikin kerjasama webinar tuh dengan Siama Cecep. Itu kemarin ada orang Finlandia dari University of Helsinki ya, kemudian dubesnya hadir, kemudian ada Direktur PAUD, Direktur GTK. Itu sempat ada sharing dan pertanyaan itu muncul juga gitu. Apakah nanti akan ada sanksi bagi PAUD yang membuka, atau meskipun hanya 1 jam gitu, sekolah membuka PAUD ya, karena PAUD kemarin itu. Dan kemudian memang secara tegas dijawab yang boleh buka itu di tanggal 13 Juli ya. Tanggal 13 Juli itu sesuai peraturan yang sudah diumumkan, maksudnya itu baru SMP dan SMA SMK ya, zona hijau. Jadi ada syarat protokol. Anak-anak besar. Kemudian nanti akan lanjutnya 2 bulan kemudian setelah dievaluasi nanti baru SD, 2 bulan kemudian lagi baru tingkat PAUD gitu. Kemarin tuh gitu bahasannya. Jadi kalau memang betul tadi kata Pak Irwan, ada yang mau buka, mungkin apakah itu nanti diam-diam? Gitu. Pastinya diam. Kalau secara udah kita umumin ini gimana dong? Karena secara peraturannya nggak boleh satu gitu. Karena memang kondisinya kan apalagi Jakarta kan Mas ya, zonanya zona nggak jelas. Karena Bandung juga jadi merah lagi gitu. Zona merah tapi dibuat transparan kalau di PowerPoint itu. Nah. Bandung juga jadi merah lagi. Jadi sebetulnya ini kan lebih kepada kami mencoba melihat dari 2 sisi ya Mas ya. Sisi yang pertama kalau dari segi keselamatan kita harus ikut aturan. Itu sisi pertama. Tapi kemudian sisi kedua, karena PAUD itu majoritinya adalah lembaga swasta yang perlu membiayai dirinya, gitu. Nah, kalau nggak ada pembelajaran, automatically tidak akan ada yang akan bayar iuran gitu loh Mas. Nah, sementara tidak ada pembayaran iuran itu, artinya nanti akan berimbas kepada bagaimana manajemen pembiayaan itu tidak akan terpenuhi. Sehingga nanti akan banyak korban-korban yang mungkin tidak terangkat dengan ramai, hanya di khalayak tertentu saja gitu. Misalnya khalayak PAUD gitu, penyelenggara atau di koalisi itu yang memang ramai. Tapi kalau diangkat itu kan jarang ya, yang ngangkat bahwa guru PAUD itu sekarang yang kehilangan mata pencaharian itu banyak sekali gitu di Indonesia saja gitu. Yang muncul itu kan dari pabrik ya, segi industri mungkin jasa itu yang keluar. Tapi ya itu kalau mereka nggak buka mungkin pertimbangannya ke sana. Karena orang tua kan mikirnya gini, nah kalau nggak sekolah terus kemudian JJ untuk usia PAUD, nggak apa-apa. Nggak, ya udah sama orang tua aja gitu kan, kok anak-anak nggak online gitu kan. Nah itu kan jadi 2 sisi mata uang yang miris. Ya kalau melihatnya akhirnya berusaha untuk memahami, tapi juga ya memahami 2 sisi gitu ya. Juga pasti banyak loh Mas, levelannya banyak ini soalnya. Kita mau fokus yang mana nih? Ya, tapi overall memang pembelajarannya jarak jauh sih. Jarak jauh lah ya. Pasti pilihan pemerintah. Nah, kalau kita itu ya. informasi pasti jarak jauh. Online learning lah. Nah, ini kan menarik ya. Jadi menarik bukan masalahnya menarik sih, tapi maksudnya itu kan kemarin tadi itu hanya kasus ya, satu
Tapi maksudnya artinya kan situasinya kayak gitu. Hal yang tidak bisa dikontrolnya adalah memang kenyataannya pembelajaran jarak jauh ya. Pun ada yang kombinasi, kemarin ada sekolah yang menawarkan beberapa opsi gitu ya kepada orang tua, itu juga intinya adalah belajar tidak akan sama lagi lah, at least untuk mungkin 1-2 semester ke depan itu tidak pernah akan sama lagi. Tapi kalau seandainya ya sekolah bisa survive 1-2 semester ke depan, itu kan jelas berikutnya nggak akan sama juga ya. Karena berarti ada sesuatu yang baru banget yang ditemukan oleh sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Dan yang hal baru ini mungkin nggak akan pernah sama lagi dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di dunia kerja aja, di dunia kantor ya, kantorku tuh menarik ya. Kalau dulu orang kayak aku, konsultan, fasilitator itu tidak di kantor tuh akan dicariin. Ya kan? Dan nggak di kantor, nggak ada jadwalnya itu kemana ya kan. Nah, kalau sekarang justru kebalikannya, setelah 2-3 bulan, hampir 4 bulan ini justru kalau nggak ada kelas yang harus ke kantor, mendingan kamu di rumah karena lebih produktif. Di rumah masing-masing itu kita bisa ketemu gini, exercise, diskusi, daripada ke kantor yang makan waktu 1 jaman at least gitu kan. Selama perjalanan nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan ya sambil di rumah masing-masing malah bisa mengerjakan sesuatu dengan produktif. Jadi tiba-tiba ada cara pandang yang berbeda memandang apa yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, Bu Rita, Pak Irwan melihat ya, ini kita berimajinasi ya. Seandainya 1-2 semester ke depan ini sebagian besar sekolah bisa survive. Apa kira-kira yang akan berbeda? Kemarin kita bahas ya. Ya kalau dari saya, justru kita melihat bahwa ini sudah pasti akan ke depan pasti pendidikan itu akan berbeda, Mas. Kita melihat pendidikan akan berbeda. Pak Menteri ngomong, walaupun itu mungkin pendapatnya pribadi, bahwa setelah pandemi pembelajaran jarak jauh seperti online learning ini bisa dipermanenkan, bisa dipatenkan gitu, menjadi salah satu terobosan dalam pembelajaran. Kalau kita tarik ke belakang, waktu zaman Pak Anies jadi Mendikbud, pemberian 1 tablet untuk murid di sekolah itu juga sudah dirancang. Pernah dirancang. Hanya pada saat itu masih ditentang karena dianggap sebagai sesuatu yang akhirnya hanya proyek. Jadi mengalihkan buku, dialihkan ke tablet, dan kemudian itu dianggap sebagai menghabiskan anggaran lah. Kurang mungkin ributnya masih di situ lah, Tapi kalau kita lihat dari sisi ini kan memang kata Mbak Rini ini disrupsi, mempercepat segala macam, dan kemudian pada akhirnya menjadikan pendidikan ke depan mungkin akan berbeda caranya, termasuk bagaimana anak-anak belajar pun akan jadi berbeda gitu. That's why kenapa akhirnya kami berdua memutuskan yang kelas 5 naik ke kelas 6 kita pindahin ke homeschooling, yang SMP ke SMA kita masukin juga ke homeschooling. Dan kemarin kita baru ngobrol sama guru-gurunya, guru-gurunya cukup visioner, pembelajarannya, saya nggak nyebut sekolahnya, dan kemudian memastikan bahwa pembelajarannya tetap bisa berjalan, meskipun kita di Bandung, sekolahnya di Jakarta. Yang besar ya, Mas? Yang besar. Oke, itu kayak gimana sih kalau boleh tahu? Ini karena mungkin juga banyak sekolah yang lagi cari inspirasi nih. Ya kalau mungkin ya ini tanda kutip ya, mainannya orang homeschooling sih sebenarnya ya. Dari dulu gua kampanye ya kan, situs baru pengen sekarang ya kan. Tapi kan banyak orang yang belum tahu sebenarnya, atau bahkan yang sekolah mengurusi sekolah ya formal gitu nggak kebayang. Tapi apa sih yang significantly different gitu dengan belajar di rumah? Untuk kalau yang SD ini memang totally homeschooling yang traditional homeschooling gitu ya Mas ya. Jadi ada program, kita ambil programnya itu kemarin yang combining ya. Jadi combining ada tutor datang ke rumah. Ini yang buat yang kecil gitu ya. Tutor datang ke rumah, kemudian itu sebanyak 2-4 kali per bulan.
Kemudian, tapi kalau lagi pandemi ini mungkin Zoom ya. Ketika pandemi ini, karena kita juga mungkin nanti nerima tamu nggak begitu gimana-gimana. Kemudian nanti dia Selasa sampai Kamis waktu pembelajarannya, gitu ada jam-jamnya. Tapi tidak bukan yang padat, tapi kemudian materi-materi inti yang diberikan gitu. Yang memang dia perlukan sebagai standar kelulusan pada saat nanti mengakhiri jenjang SD gitu kan, itu yang bungsu. Tapi untuk yang tengah ini memang yang kami nggak mau iklan gitu, tapi ternyata ada loh gitu program yang menawarkan, disebutnya blended ya, jadi it's somewhere in between. Jadi ini memang breakthrough banget gitu, dan memang baru dibuka per tahun ini. Mereka sebetulnya basically adalah sekolah, awalnya itu dimulai dari sekolah yang tradisional, sekolah gitu ya, dengan ruang bangunan kelas, tapi kemudian membuka program yang akhirnya menjembatani antara kebutuhan di kelas, di sekolah, dengan kemudian pembelajaran homeschooling gitu loh Mas, jadi di tengah-tengah, dan kemudian sudah membuka banyak, karena ini SMA ya Mas, anak kita yang tengah ini kan masuknya SMA, sehingga kan pasti pikiran kita itu udah next step ahead ya, jadi SMA itu kan nggak kerasa tuh 3 tahun, tapi sebetulnya yang kita sedang pikirkan dan persiapkan adalah masa dia nanti ketika melanjutkan studi mau kemana gitu kan ke depannya. Nah, ketika kemarin kita ada sesi pertemuan orang tua ya, orang tua dan anak gitu, ada sesi Zoom. Ternyata gurunya macam-macam tuh, ada gurunya yang di Bandung, ada gurunya di Bogor, ada gurunya di Jakarta, jadi nggak hanya muridnya yang tersebar, gurunya pun tersebar. Kemudian programnya itu sudah terstruktur, kami sih melihatnya begitu ya, sudah programnya terstruktur dan ada kerjasama dengan kampus-kampus yang memang punya program online course gitu loh Mas. Jadi kalaupun ya ketika kelas 10, 11, 12 mau ambil course-course itu, di sepanjang pembelajaran dia, nanti kemudian masuk tuh di kampus yang kerjasama itu. Nah, ketika dia masuk ke situ, nilainya ditransfer. Dan there is something new for us. Tapi kemudian ternyata ketika kami gali, itu bukan baru yang baru, itu baru di Indonesia gitu ya maksudnya, bahwa this can be happen gitu, itu bisa dilaksanakan di kita. Dan kalau kata kami jadi akhirnya oke ya gitu, karena sebetulnya mereka jadi punya waktu untuk mengembangkan bakat mereka, tidak terpatok jam 7 pagi pulang jam 3 sore seperti sebelumnya gitu ya, dengan materi-materi yang betul-betul ditumpahin, tapi kemudian ketika ujian nggak keluar juga sebenarnya. Jadi kan akhirnya kami merasa bahwa kok ada ya yang satu visi dengan kami ini sebagai orang, kemudian juga bisa cater needs-nya si anak, karena ada program magang juga gitu ya. Kami bilang sih mungkin itu yang bakal jadi pembelajaran masa depan ya. Maksudnya masa depan tuh near future, bukan masa depan entah kapan, tapi memang jelas sama ya. Mungkin Pak Iron mau nambahin. Mas Teddy, kalau dari saya justru memang ke depan sih ya? Sepertinya memang pembelajaran yang membebaskan dalam tanda petik, apalagi dalam kondisi seperti ini, di mana ketika tatap muka masih di satu sekolah, kemudian orang tua katakanlah harus bayar sekian gitu, itu orang tua masih oke. Tapi menyangkut ke masalah itu, orang tua mulai berpikir tuh, saya harus ngeluarin sekian besar, sementara masih saya juga yang harus mendampingi anak-anak, gitu kan, seperti yang di YouTube-nya Mas Teddy. Kemudian di YouTube-nya Mas Teddy yang tentang PJJ juga, itu udah jelas ketika bisa survive, justru kalau melihat ke depan memang ya. Salah satu contohnya misalnya University of People deh, yang ada di Facebook gitu kan, itu bisa menjangkau banyak sekali gitu, dan akhirnya bisa dilihat, pada akhirnya akan bisa dilihat dari kualitas lulusannya akan seperti apa. Demikian pula nanti mungkin ke depan homeschooling juga akan bisa dilihat dari kualitas lulusannya akan seperti apa. Sekolah ke depan juga akan bisa dilihat dari hasil output-nya seperti apa. Mungkin itu sedikit tambahan. Harapan kami sih ya. Tapi gini, Pak Heran Burita, saya justru penasaran dengan poin ini sebelum kita elaborasi secara pemikiran ya. Kan homeschooling itu juga berarti kan peran orang tua jadi gede ya. Tapi apa yang membuat si homeschooling ini yang akhirnya diputuskan diikuti itu kok dianggap worth it
gitu. Compare tuh misalnya sekolah yang lagi bikin PJJ di zaman sekarang. Ya. Kenapa sih homeschooling ini dianggap worth it? Oke lah, kan padahal ya peran kita tetap besar kan. Kalaupun tadi tutor cuma 3-4 kali sebulan kan berarti peran kita lebih gede. Apa yang bikin itu worth it gitu? Buat kami satu kesamaan visi misi dulu ya Mas. Jadi ketika kami memilih itu kriteria yang pertama itu adalah bahwa kita memiliki visi yang sama untuk anak-anak kami gitu. Jadi maksudnya bahwa ini fokusnya memang tentang anak kami. Jadi baik si sekolah yang kami pilih ini gitu, mereka juga memang fokusnya bukan hanya sekedar mau jualan program sekolah mereka tuh nggak jor-joran banget ini, iklannya nggak ada yang jor-joran kayaknya, dua-duanya yang kami pilih itu. Terus kemudian tapi kami juga melihat strukturnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya kok lebih milih ke sana daripada kan sekolah juga nawarin PJJ. Nah, sebelum kami memutuskan itu kan kami juga sempat tanya-tanya ya ke sekolah formal yang memang tadinya kami tertarik untuk anak-anak di situ gitu. Ternyata memang kami menemukan karena suatu situasinya kaget ya Mas. Situasinya itu kan ini penuh kagetan. Sehingga beberapa sekolah yang sudah kami amati dan memang tadinya kami pengen pilih, formatnya itu belum jelas, itu struktur kurikulumnya itu belum jelas mau dibawa kemana PJJ-nya gitu. Bahkan ada beberapa yang ketika kami sedang pilih-pilih ini, ada yang sekedar memindahkan program sekolah ke rumah. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa nanti gurunya itu adalah orang tua gitu. Jadi bukan partner lagi ya. Jadi memang memindahkan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya kriteria pertama ketika kalau Mas tadi bilang, tapi nanti jadinya peran orang tua bakal sangat banyak. Ya nggak apa-apa, karena memang pendidikan itu memang harusnya dimulai dari rumah kok. Kalau kami berdua ya, kami mungkin karena kami pendidik, mungkin. Ya, jadi kami tahu. Gitu. Saya bilang kemarin, keunggulannya di situ kan. Udah disebut sama Mas tadi sebetulnya ketika pada masa ini mainannya orang-orang homeschooling itu banget gitu, karena mereka sudah siap dengan struktur itu sebelumnya. Ketika tidak ada masa pandemi, mereka memang biasanya homeschooling itu punya 3, ada homeschooling komunitas, ada homeschooling tutor rumah, dan ada homeschooling mandiri. Jadi kalau mandiri itu dikasih modul aja, anak belajar sendiri, orang tua yang ngawasin. Terus kalau yang ada tutor datang ke rumah itu masih ada tuh, ada kombinasi anak-anak belajar modul, kemudian nanti ada tutor datang. Kemudian kalau yang homeschooling komunitas itu kayak sekolah, 15 orang, 10 orang nanti di tempatnya, misalnya di tempat homeschoolingnya hanya 3 hari dalam seminggu. Betul, gitu ya itu mirip sekolah lah gitu. Nah justru struktur itu mereka udah punya tuh. Jadi ketika modul mereka udah siap modulnya. Ketika mau tutor datang ke rumah mereka sudah punya. Ketika mau ini mereka juga sudah punya. Nah ini yang pertama. Itu jadi pilihannya ada semua tuh di satu organisasi itu, ada pilihan itu semua. Di beberapa ya ini maksudnya itu dia. Jadi kita memang juga perlu aware dengan what so-called homeschooling itu ya. Jadi maksudnya kalau memang kita nanti masih berpikir ke depannya bahwa anak-anak ini juga perlu jaminan hak-hak pendidikan ya Mas ya, karena kan anak sekolah di Indonesia itu wajib terdaftar di Dapodik. Nah, di daftar pendidikan, daftar pokok pendidikan gitu ya. Jadi setiap siswa itu kan punya nomor induk siswa nasional, ini SN. Nah, homeschooling yang memang legitimate gitu ya, homeschooling yang kami anggap sudah pas, atau misalnya sebetulnya kriteria homeschooling apa sih yang bisa dipilih gitu ya, itu adalah homeschooling yang memang memiliki nomor pokok sekolah nasional tercatat dan terdaftar di Kemendikbud juga gitu. Jadi sebetulnya mereka juga ada arahannya. Ini beberapa orang tua kemarin sempat juga kontak ke saya, nanya-nanya gitu, emang nggak beresiko apa segala macam. Mereka itu sebetulnya yang namanya paket ABC itu sebetulnya disamakan dan haknya sama gitu ya, dan dilindungi juga oleh undang-undang. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami ketika memilih apakah nanti ini punya struktur atau enggak. Untuk sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi, ini para homeschoolingnya, mereka akan punya. Kami yakin mereka punya. Tapi kan nanti preferensinya ya Mas, ya pendekatannya mungkin berbeda-beda cara pendekatannya. Tapi secara struktur semestinya mereka ada. Yang resmi. Disclaimer-nya resmi. Dan kriteria yang membantu lain adalah biaya.
Yes. Ya, biaya itu kan ini kan. Biaya itu kan hanya implikasi dari value kan. Makanya aku tadi tanya soal worth it apa enggaknya dari mana gitu. Tadi kalau aku simpulkan jawabannya berarti adalah kelihatan dari apa yang ditawarkan ya. Struktur kurikulum, ya, skema belajarnya. Mungkin juga nggak tahu, mungkin pas audiensi dengan guru-guru kelihatan lah ya. They know what they do gitu ya. Jadi itu penting. Iya kan. Kalau masih gampang-gampang kan mungkin ini ya, mungkin agak nggak jadi dipilih Mas. Iya, betul juga sih. Nah, soalnya ada satu sekolah yang kemarin tuh menarik ya, infonya dari Mbak Ririn juga itu waktu aku lihat di YouTube-nya, mereka lagi sosialisasi ke orang tua. Mungkin tadinya mereka menggunakan semacam riset lah gitu ya. Selama 3 bulan kemarin di riset, lalu lahirlah dengan 4 solusi. Jadi sekolah ini punya 4 solusi alternatifnya. Termasuk salah satunya adalah yang homeschooling itu. Jadi menarik ini sekolah ini, yang sekolah biasa menawarkan itu. Artinya kan ini disrupsinya luar biasa ya. Artinya sekolah ini merespon dengan pola pikir yang totally different, bahwa mereka melepaskan diri dari mungkin belenggu masa lalunya sebagai sekolah formal di ruangan itu, kemudian mencoba betul-betul mencari what will be works gitu di lapangan. Dan mungkin ya saya membayangkan yang mereka temukan ya tidak satu solusinya gitu. Ya, tidak sekolah nawarin A gitu, tapi kayaknya sekolah nawarin, waktu itu sih yang saya tonton nawarin 4 solusi. Saya nggak hafal sih 4-4-nya apa. Salah satunya itu homeschooling. Artinya kan, nah ini kalau nggak salah saya pernah WA sama Pak Irwan waktu itu ya, yang akhirnya menentukan siapa, kenapa sekolah ada yang bisa mencoba merespon kayak gitu, even belum tentu keberhasilan kayak apa ya, dan nggak ada juga yang menjamin keberhasilan. Tetapi apa yang membuat seorang bisa selentur itu, seejal itu, sementara ada sekolah lain yang masih gagap. Ini salah satu yang gagapnya adalah ada satu sekolah, mana sempat ngobrol chatting gitu sama pimpinannya, yang aku mesti agak hati-hati, takutnya orangnya nonton. Yang intinya adalah pas aku bertanya soal apa yang akan berbeda gitu ya, di kelas apa yang akan berbeda, itu belum kelihatan tuh. Mungkin kalau tadi salah satu kriterianya adalah kejelasan tadi kurikulum skema belajar, itu belum kelihatan yang berbeda apa gitu. Nah, padahal sekolah ini sebenarnya sekolah yang sebelum masa pandemi sudah terhitung sekolah yang kreatif sebenarnya. Tetapi mungkin ya ada semacam kreativitas tuh mungkin selalu punya belenggu juga ya. Nah, itu waktu itu Pak Irwan sempat menjawab dengan poin yang menarik ya. Kayaknya penentunya 2 tuh. Jadi yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah kreativitas gurunya. Kalau sekolah itu punya 2 itu, sebenarnya solusi akan bisa dirumuskan, solusi yang baru. Jadi kalau salah satu nggak punya, mungkin akan berat gitu. Nah, Pak Irwan mau eksplorasi lebih lanjut nggak dopin itu, Pak? Enak ya, kayak mata Najwa gini gue sekarang. Berasa ya waktu itu kemarin. Oke, mungkin saya tambahin ada poin lagi, Mas. Kalau sekolah swasta itu kaitannya dengan yayasan. Apapun juga kepala sekolah punya kepemimpinan, ketika yayasan juga punya garis tuh yang harus diikuti oleh kepala sekolah, agak jadi berat tuh nanti kepala sekolah. Jadi misalnya kepala sekolah come up with ideas setelah ngobrol dengan guru-guru, tapi kemudian yayasan punya garis lain, itu agak berat juga. Jadi ini tambahannya. Tapi kemudian betul bahwa pada kondisi seperti ini kan mereka yang bisa berada di tengah badai dan kemudian bisa survive sampai dengan badai berakhir, itu yang kemudian bisa mengatakan dirinya bahwa saya berhasil. Nah, guru-guru saat ini memang sedang dituntut gimana nih kreativitas untuk mewujudkan pembelajaran pada kondisi yang sulit. Mau nggak mau, kalau saya kemudian di sekolah gitu, yuk kita ngobrol dengan orang tua apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian orang tua kasih masukannya apa, orang tua komplainnya apa, orang tua kritiknya apa yang harus kita respon, dan seterusnya. Karena kalau di swasta jelas pembiayaan itu dari orang tua.
Kalau di negeri beda lagi tuh. Di negeri pembiayaan SMA, SMP, negeri, mungkin sebagian ada bantuan dari pemerintah, kemudian guru-guru juga karena sebagian besar adalah pegawai negeri sipil, jadi pembiayaan jadi hal yang lain tuh. Justru menarik bahwa sekarang sekolah negeri dengan guru-guru yang juga sangat kreatif juga bisa survive tuh. Banyak sekolah yang akhirnya bisa kayak teman-teman kita di kelas kreatif itu nerbitin buku 105 tools of teaching English in digital platform gitu. Wow. Jadi sebetulnya menarik ketika kondisi seperti ini, guru-guru juga memang kreativitasnya bagaimana akhirnya menggunakan Zoom, kemudian menggunakan Jamboard, menggunakan banyak sekali, mereka punya 105 digital platform. Nah, hal-hal ini yang kemudian mestinya memang berjalan gitu. Tapi balik lagi, ketika kita ngomong pendidikan, kalau bagi saya, kita tidak bisa menafikan pendidikan ini dari politik, dari kondisi ekonomi, dari kondisi sosial, dari kondisi yang ada. Nah, itu nggak bisa tuh. Karena mau nggak mau, sekolah swasta kalau dilihat di kita itu menyumbang katakanlah 20-30% atau kurang dari sekolah yang ada, sementara sisanya masih negeri. Tapi kalau di PAUD beda lagi, 95% PAUD itu swasta. Porsinya sangat kecil. Jadi sama kok SD juga, porsinya SD negeri banyak, tapi kalau mulai SMP, sekolah menengah ya Mas ya, SMP itu porsinya sudah lebih banyak swastanya dibanding negerinya. Okay. Sama kayak kampus. Kampus ya? Jumlah kampus negeri itu kan hanya sedikit kampus dibandingkan kampus 90% swasta. Jadi sebetulnya ketika pendidikan menengah ke tinggi, itu porsinya memang akan lebih banyak di swasta. Jadi how they can survive this condition, justru kalau kata saya, itu akan membuktikan nanti bahwa mereka yang akan bisa nantinya selamat di masa nanti after this, gitu, after pandemi. Iya ya. Gitu. Jadi krusialnya justru karena porsinya udah gedean swasta ya. 50-50 aja udah goyang tuh kalau nggak survive kan. Hanya sekolah dasar yang porsinya mungkin negeri banyak, itu sekolah jadi porsi SD ya. Maksudnya karena apa? Karena zaman dulu itu kan kita ada yang namanya SD Impres. Karena wajib belajar itu kan 6 tahun ya, terus naik 9 gitu ya. Naik 9 tahun. Sekarang pun ketika 9 tahun ternyata kan banyak dibantu oleh pihak swasta sebetulnya, karena jumlah SMP negeri di Bandung, kan kita nggak bilang yang lain ya, di Bandung itu kan sekitar 54 gitu, tapi sekolah swastanya berapa ratus gitu. Jadi kemudian bantuan pemerintah, karena memang wajib belajar 9 tahun, bantuan pemerintah banyak juga masuk ke lini-lini swasta yang memang grade-nya itu perlu mendapatkan bantuan operasional sekolah gitu. Negeri di Jawa Barat, komitmennya Pak Ridwan Kamil dan sudah ditetapkan per November tahun lalu, SMA itu memang SMA negeri dan kemudian sekolah yang memang grade-nya masuk gitu ya, bisa dapat bantuan, itu sudah mulai gratis. Tapi, nah itu kembali lagi ke tapi kan, tidak semuanya juga bisa masuk ke situ, gitu, karena daya tampungnya juga terbatas. Itu sih sebetulnya kalau mau disebut masalah ya banyak challenge-nya gitu. Iya, itu satu poin sih. Kalau ngomong angka-angka yang terserap dan kan gitu kan berarti kan swasta harus bisa bertahan karena udah jadi backbone juga ya buat pendidikan kita. Tapi sebenarnya yang lebih krusial itu kan angka dibaliknya, implikasi ya. Lebih krusial adalah kalau PJJ ini tidak tertangani dengan baik ya itu ada gap yang setahun. Karakter dan isi kepala anak itu jadi tidak terisi sebagaimana mestinya gitu kan. Nah itu sebenarnya yang lebih krusial sih ya. Kenapa mesti survive-nya adalah survive menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan itu loh. Itu kan survive utamanya kan. Apakah saya betul-betul bisa melahirkan lulusan yang diamanahkan itu cocok gitu. Nah itu yang lebih mengerikan sebenarnya impact-nya daripada tutup apa nggak tutup gitu kan. Ya. Nah, kira-kira gimana ya kalau terus konsekuensinya apa ya kalau seandainya kita mau tadi ada kepemimpinan kepala sekolah, kemudian kreativitas guru kelas swasta berarti terkait dengan yayasan gitu. Apa kira-kira yang harus diberesin duluan lah ya? Itu kait-kaitan soalnya Mas. Kalau saya
kenapa kemudian saya juga yakin dengan homeschooling gitu ya. Akhirnya yaudah, bukan juga melarikan karena sistem PPDB yang akhirnya tidak memihak pada kami yang jauh dari sekolah negeri gitu. Sementara ada kesalahan dari saya juga ketika jalur prestasi itu kita milihnya ke sekolah yang jauh tuh di kota tuh. Padahal kalau sekolahnya itu udah pasti anak saya masuk negeri. Tapi di luar itu kemudian saya berpikirnya gitu. Kalau di masuk negeri? Nah, ketika kita berbicara pendidikan, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai gitu? Nah, apa yang jadi target poinnya itu apa? Saya sudah berbuat banyak sekali kesalahan dengan melabeli diri sebagai edukator, dengan melabeli diri sebagai guru dan mendidik anak-anak. Saya tidak membebaskan mereka gitu. Saya tidak membuat mereka menjadi individu yang merdeka gitu. Maksudnya pendidikan ini juga tidak serta-merta bisa membuat mereka menjadi individu yang akhirnya mereka punya opsi untuk banyak memilih. Sistem pendidikan yang ada, yang kita tahu sekarang, kalau mungkin Mas Teddy lebih jauh lah, lebih banyak mengenai filosofis pendidikan, bahwa dari dulu sebetulnya kan pendidikan itu bagaimana bisa membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, illiterate dan seterusnya gitu. Tapi kemudian masuk ke abad-abad pertengahan malah jadi kemudian dipakai untuk bagaimana ada kelas-kelas sosial. Semakin kesini semakin jelas tuh sekolah-sekolah bagus, orang-orang yang punya uang itu sekolahnya pasti bagus-bagus, tapi mahal-mahal. Tapi kemudian kalau lihat ke daerah-daerah pinggiran aja, banyak anak yang ternyata mau sekolah aja susah gitu. Nah, ketika kita melihat ke situ, pendidikan menjadi sesuatu hal yang ternyata tidak membebaskan masyarakat gitu. Nah, ketika kita kembali ke situ, maka kenapa kemudian saya memilih homeschooling? Yang pertama, ternyata anak saya, kita sudah ngobrol. Oke, kamu mau milih punya ekskul apa? Kamu mau ngambil apa yang kamu inginkan? Kamu mau menggunakan waktu kamu untuk apa? Karena kamu punya waktu. Kalau kamu sekolah itu jam 7 sampai jam 3 kamu dari sekolah. Nah, sekarang kamu punya waktu sekian banyak, kamu mau ngapain? Nah, dari sekian banyak waktu kamu mau pakai apa? Dari situ kemudian ada pilihan-pilihan yang mungkin mudah-mudahan hal positif yang akan diterima dan oleh anak-anak di rumah dan anak-anak dan komunitasnya. Karena dari sini dia akan banyak sekali memiliki banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Kalau yang anak yang nomor 2 yang dari SMP ke SMA. Sehingga saya merasa bahwa pendidikan ini mestinya mulai lebih lagi melihat pada bagaimana kita sebagai manusia itu bisa kita mampu paham, kita punya pemahaman, kita punya informasi, kita punya kemampuan, kita mampu menciptakan pada ujungnya apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, ini yang selama ini terkungkung oleh bangunan, oleh waktu, oleh seragam gitu, oleh hal yang memang akhirnya harus difahami bahwa itu sekolah gitu. Nah, padahal kan cap sekolah itu baru ada muncul di Mas Teddy lah lebih paham lah, lebih mengerti. Enggak sih. Mulai abad 16, 17 gitu, kemudian itu yang semakin kesini justru kelasnya makin keras sekali gitu. Jadi kalau bagi saya justru di masa ini ya udah saya kasih kelonggaran, mudah-mudahan apa yang saya ambil untuk benar dan bisa dijalankan oleh kami dengan maksimal. Ya, penuh komitmen. Tapi maksudnya gini, Mas, tidak hanya membatasi bahwa kemudian karena kita sudah pilih homeschooling, nggak gitu ya, Mas? Karena anak yang pertama kami ini yang besar, itu masih SMA naik kelas 12, sekolah negeri. Dia di sekolah negeri nih, Mas, nih, gitu. Nah, dengan opsi PJJ yang mungkin belum akan dibuka dalam waktu dekat, karena memang zonanya masih kuning ke merah, kuning menuju merah, gitu ya. Sehingga kemarin ketika diskusi dengan wali kelasnya, ini sekolah negeri dan keren, wali kelasnya tuh mau diskusi panjang lebar, gitu ya. Qadarullah ya, alhamdulillah gitu, kita dapat wali kelas yang keren.
beliau bilang bahwa paling cepat itu September, Bu, paling cepat kalau kondisinya tidak outbreak ya gitu. Jadi itu paling cepat September ataupun nanti mungkin Desember atau Januari gitu. Nah, akhirnya untuk anak kami yang sekolahnya masih di lembaga formal pun kami akhirnya buka belajar dengan pengalaman adik-adiknya gitu ya. Jadi bahwa ketika adiknya sudah punya opsi belajar dari Senin sampai ada yang Selasa Kamis, ada yang cuma Senin Jumat gitu. Di antara dua anak kami tuh belajar formalnya hanya itu doang gitu. Nah, si emasnya ini kan nanti per mulai Senin mulai nih belajar dengan jadwal yang ada. Kami mulai tanya nih ke sekolahnya gitu ya bahwa nanti jam pelajarannya gimana. Ternyata mereka juga sudah mulai menslotting. Jadi untuk beberapa sekolah negeri yang memang guru-gurunya cepat pembiasaannya ya, maksudnya mereka adaptasi ya, adaptability-nya keren gitu, sudah mulai kebayang nih bahwa mereka nanti ternyata waktu online time-nya itu sekian gitu dari satu hari, jadi nggak setiap waktu. Nah, mulailah dibuka juga opsi buat dia. Mas, kamu nanti after this mau ngapain? Karena hanya 1 tahun ya, Mas. 1 tahun itu tahun pembelajaran, tapi masa menuju ujiannya kan sebetulnya praktikalnya hanya 6 bulan. Sampai Desember aja nih, dia belajar yang ini. Karena nanti mulai semester 2, dia sudah persiapan masuk kampus dong, gitu ya. Dia mau kemana gitu habis ini, gitu. Nah, kita udah ngobrol dari masa kemarin awal kita PSBB itu udah mulai ngobrol-ngobrol. Interestnya mau kemana aja sih, Mas, sebetulnya? Kemudian apa yang perlu kamu siapkan di luar akademis? Karena kan berarti dia persiapan itu kan UTBK-nya ya, Mas ya. Ada tes kayak, apa sih UTBK itu TPA ya? Kayak tes skolastik gitu, TPS gitu ya. Jadi apa yang mau kamu siapin, kemudian mau jurusan mana. Nah, itu mulailah terbuka gitu opsi-opsi, bahkan untuk yang sekolahnya di formal, ini anak pertama. Dan akhirnya karena ada masa di mana dia juga online, terbuka sih sebetulnya untuk ngambil e-course itu loh, Mas, gitu. Jadi maksudnya buat jadi bahan gitu. Jadi nggak hanya terbatas untuk yang di homeschooling, untuk yang di sekolah formal pun kami sih merasanya dengan anaknya yang barep ini yang paling besar ada kok kemungkinan itu, dan ruang diskusi kami justru di masa sekarang dibandingkan kemarin yang katanya disebut normal, jauh lebih normal yang sekarang ngobrolnya gitu. Maksudnya karena kalau yang dulu tuh kayak cetakan kan ya, Mas ya. Jadi cetakan bahwa kamu belajar, nanti ada masa ujian tengah semester, PTS, nanti ada PAS ya, final exam, nanti ada UN, nanti kamu lulus, kamu ini. Jadi seolah-olah sudah terstruktur dan kita nggak ngobrolin itu lagi, ngobrolnya yang lain gitu. Tapi ketika dengan adanya kejadian ini, kita punya ruang diskusi yang lebih luas dan lebar, dengan baik yang sekolahnya di formal maupun non formal, anak kami gitu ya bertiga, dan kami rasa kalau ruang-ruang diskusi ini juga bisa dibuka di rumah, so PJJ or not PJJ, this is a good time for us as the parent and family to talk more with our kids. Iya, ini jawaban barusan tuh jadi nimbulin pemikiran ya soal apa sebenarnya yang pengen dibentuk kan itu dulu ya, apa yang pengen dibentuk, kemudian pendidikan itu selama ini kita anggap sepertinya kok nggak memerdekakan gitu ya. Dan justru sekarang kita dipaksa merdeka gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang bisa jadi harus dilalui oleh para stakeholders di sekolah gitu. Sekolah kita ini mau tanda kutip ya menghasilkan produk apa? Kan produknya sebenarnya bukan homeschooling-nya atau PJJ-nya, itu kan hanya jalannya aja kan. Nah, produknya sebenarnya adalah lulusan yang seperti apa itu yang kita mau kan. Nah, cuman untuk menjawab lulusan yang seperti apa, itu kan kita harus membayangkan dulu mereka akan hidup di dunia yang seperti apa, atau lebih jauh lagi ya kehidupan kayak gimana yang pengen kita jalankan. Nah, ini ke terpicu waktu itu ini berita Pak Irwan, ada satu tulisan ya, aku lupa persisnya siapa yang nulis ini. Jadi soal sebenarnya menormalkan kembali kehidupan sekarang tuh misalnya ya bercandaannya, ya mungkin bukan bercandaan sih, renungannya si penulis adalah kopi itu nggak harus di kafe. Ya kan? Kopi itu esensinya adalah kopinya itu sendiri yang dicampur dengan susu kalau mau suka gitu ya. Nah, tapi kafe itu bukan esensi dari ngopi gitu sebenarnya. Nah, kalau kafe kemudian jadi tempat berkumpul, maka bukan kafenya itu esensinya, tetapi kumpulnya, which is bisa terfasilitasi lewat online misalnya. Sehingga ada gimmick-gimmick dari segala hal dalam kehidupan kita yang tiba-tiba jadi nggak perlu kan.
Sekolah itu nggak perlu seragam, nggak perlu sepatu baru, nggak perlu buku, ya kan? Jadi tiba-tiba itu hilang begitu saja tanpa bisa ada yang protes ya. Even mungkin jam juga jadi nggak terlalu ya. Kerja juga begitu ya. Nah, ada sebagian industri yang kemudian mengalami penurunan revenue, berjibaku mereka gitu. Tapi aku belum tahu sih apakah secara keseluruhan sebenarnya kita ini memang memburuk atau memburuknya itu karena memang yang tadinya gede itu lagi belum nemu cara survive aja gitu. Ya kan, misalnya nih perusahaan yang biasa ketemu langsung sama pelanggannya, karena nggak bisa ketemu langsung, ya otomatis ada yang berkurang kan. Tapi jangan-jangan size segede itu tadinya nggak diperlukan gitu. Jangan-jangan tadinya kehidupan itu cukup segini aja gitu. Ya kan. Di Jakarta nih tiba-tiba kita nggak ngomongin lagi soal macet, sehingga yang lalu tuh berdebat antara 3-in-1 atau ganjil genap itu juga jadi nggak relevan. Karena toh sekarang dengan adanya pandemi, mobil berkurang dengan sendirinya gitu kan. Tiba-tiba ada gubernur yang berhasil memenuhi janjinya mengurangi kemacetan kan gitu. Tapi bukan karena program sebenarnya ya, karena emang it happens karena pandemi. Nah, artinya kan benar-benar harus mendefinisikan ulang ya kehidupan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, kehidupannya seperti apa yang mau dibangun. Lalu dari situ bisa mundur ke lulusan sekolah kayak apa yang harus dibangun, dan percaya bahwa anak itu akan mungkin menemukan minatnya atau jalannya sendiri. Kalau si educators ini kayak punya basic competence ya, yang memungkinkan ide-idenya itu berkembang gitu. Karena kan oke lah, siapa sih kita zaman sekarang yang berani bilang bahwa backgroundku, profesiku itu yang terbaik buat anakku. Nggak ada yang berani bilang gitu kan? Dulu kan ada ya, Bapak pegawai negeri, kamu pegawai negeri, ya kan? Bapak kerja di bank, kamu kerja di bank. Iya kan? Sekarang kan nggak ada yang berani bilang gitu. Berarti kan kita juga nggak pasti dengan masa depan yang pasti kayak apa. Berarti apa yang bisa dilakukan? Gitu. Kayaknya adalah belajar ulang soal menjadi teman perjalanan anak itu kan. Untuk membentuk dirinya mencapai kehidupan yang nanti akan jadi amanah buat dia gitu. Nah, persis. Justru bahwa kemudian masa ini memang katakanlah 6 bulan sampai Januari, kemudian mungkin 1 tahun, mungkin agak lebih panjang. Kemudian apakah nanti akan kembali normal? Itu kan jadi pertanyaan. Kemudian akan kembali sekolah seperti biasa, walaupun sekarang masih seperti ini, ada yang pengen kembali, ya yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi kemudian kalau melihat bahwa disrupsi informasi ini sudah sangat sedemikian cepat, sebetulnya kan ini tinggal menunggu waktu aja, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, di mana masing-masing kita itu punya kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita pelajari. Sekarang webinar di mana-mana, Mas. Iya, benar. Gratis, gitu kan? Ya, yang tadinya misalnya bikin seminar itu harus bayar 150.000, 250.000, 500.000, sekarang orang bikin webinar di mana-mana tiba-tiba, dan ilmu bertebaran di mana-mana. Tinggal apakah kita mau memanfaatkan itu sebagai tempat sebagai media kita untuk belajar atau enggak, itu kan pilihannya. Ke depan sih mungkin ini bagaimana proses pembelajaran disusun sampai kemudian anak-anak atau kita sendiri bisa mendapatkan apa yang ingin kita lakukan, ya mungkin akan terus berjalan. Seperti misalnya kartu prakerja yang jadi masalah.
kan banyak sekali platform apa yang bisa dilakukan, hanya masalahnya kenapa kemudian itu jadi berbayar sementara di tempat lain itu bisa gratis gitu kan. Sehingga itu jadi polemik gitu. Nah, hanya mungkin ke depan akan seperti itu gitu. Kalau saya melihatnya, sehingga tinggal bagaimana kemudian kita mempersiapkan kita untuk keep up dengan itu, sehingga anak kita nanti yang sekarang sedang kelas 6 SD, kelas 5 SD, di mana ketika saya tanya, kamu lagi apa? Di depan laptopnya, saya lagi ngedit, saya posting di Instagram, lumayan viewernya banyak. Anak kelas 6 SD gitu kan. Bola lagi. Udah begitu. Nah, ke depan akhirnya kan kita ngobrol, kita kan nggak tahu perlu gitu. kelas coding nggak? Akhirnya kan kita yang keep up. Betul. Ngerti aja nggak coding itu gitu. Tapi kemudian ada perlu nggak kelas coding? Karena ternyata anak temanku juga ada yang fokus di situ. Sampai bikin series loh Mas, series doodle ya. Itu anak kelas di bawahnya itu kelas 5, kelas 3 SD. Umur 5 dan kelas 3 SD. Dan memang dikembangin sama orang tuanya. Akhirnya saya ngobrol gitu kan, aku ngobrol sama orang tuanya, memang sahabat SMP SMA gitu. Ada yang begini. Jadi akhirnya kan kita juga membuka lagi peta ya, pemahaman bahwa apa yang selama ini kita pahami itu ternyata kurang, maksudnya kurang banyak. Dan mereka itu lebih tahu gitu, lebih bisa menyelami bahwa kan kadang-kadang kita ada kekhawatiran ya, anak-anak di depan laptop ngapain aja sih gitu ya. Apalagi ada wifi, ada segala macam. Ternyata ketika kita bersamai gitu, mereka malah bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih positif dibanding ketika kita zaman dulu gitu, di usianya dia. Which means kita nggak bisa bilang bahwa I know better than you, itu udah nggak ada kalimat itu. Gitu. Bisa. Itu dia. Jadi, nah itu kan mengembalikan hakikat pembelajaran itu sendiri ya. Bahwa pertama kita tuh mesti knowing nothing state. Ya. Belajar bukan buat lulus, belajar bukan buat dapat kerjaan, belajar bukan buat masuk kampus yang bagus, karena kampus yang bagus jadi nggak relevan sekarang gitu. Iya kan? Tapi belajar untuk membentuk diri supaya bisa menjalankan amanahnya gitu, yang kita nggak tahu apa amanahnya, atau nggak tahu apa saja bahkan mungkin ya, bukan apa aja, tapi apa saja amanahnya kita nggak tahu gitu. Nah, tadi poinnya Pak Irwan jadi menarik nih. Jadi kalau webinar menjamur, ya, bahkan yang nggak gratis lah, yang berbayar pun murah gitu ya. Murah kenapa ya? Mungkin karena lagi promo ya, lagi pada cari pelanggan. Tapi mungkin juga karena biaya-biaya terpotong juga sih, ya kan? Ya. Iya kan, misalnya training lah gitu kan, nggak perlu ngadain di hotel misalnya, which is ya memang teman-teman hotel lagi suffer, tapi nggak perlu ngadain di hotel, nggak perlu ada ongkos dan sebagainya. Orang sudah biasa dengan nonton video sehingga satu effort bisa diulang-ulang misalnya, kan jadi cost-nya jadi turun jauh ya. Nah, maka yang paling krusial untuk didiskusikan adalah memilih yang mana kan, yang mau dipelajari, mau mendalami yang mana gitu. Nah, mendalami yang mana kan bergantung kepada mau jadi orang kayak apa kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya lebih mendasar ya, mau jadi orang kayak apa gitu. Ada pernah jokes. Jadi di sekolah nih aku lupa ceritanya SMP atau SMA gitu. Ada seorang anak cowok ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi ceritalah, misalnya nih aku lupa cerita sih, tapi cerita gini. Saya mau jadi pengusaha, lalu pengusaha itu bisa punya usaha sekian besar, lalu kemudian saya pengen masuk ke dunia politik, bla 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 gitu kan. Terus, pada tepuk tangan kan itu, hebat banget nih mimpinya. Terus ini cowok ya yang ditanya. Lalu satu lagi, misalnya yang cowok itu namanya Irwan lah gitu kan. Si Irwan mau jadi apa? Dijawab kayak tadi kan. Wah. Kemudian ya di sampingnya ada perempuan, Rita ya kan. Rita, kamu mau jadi apa? Nah, jawaban si Rita adalah, saya mau jadi istrinya Irwan aja kalau gitu, Pak. Nah, tapi kan ya, tapi menurut saya pun kalau betul ya si Rita ini pengen jadi istrinya Irwan ya kan berarti dia harus mempersiapkan diri supaya dipilih oleh Irwan dong ya kan. Itu kan nggak mudah juga loh ya. Dia harus punya apa supaya nanti ketika Irwan betulan sukses itu memilih dirinya kan gitu. Jadi kemarin ada bercandaan di grup SMA kan. Jadi nanti malam itu ada sharing 2 mingguan kami yang
Nah, kebetulan temanya nampilan soal parenting. Jadi 2 pembicara dan satu pembicara sama satu hostnya tuh ibu rumah tangga gitu. Nah, pas lagi bikin flyer tuh ada teman-teman tim yang bikin flyer lah. Ini disebutnya apa nih? Gitu. Ya ibu rumah tangga toh. Terus saya bilang gitu, terus bilang, iya apalah gitu, background-nya misalnya pegiat komunitas apa gitu, sehingga cocok membawakan tema ini. Bilang, loh yang paling cocok bagian tema parenting ya ibu rumah tangga dong, gue bilang gitu. Kan lucu kalau pengusaha IO ngomong parenting, kepala aneh gitu kan, atau dokter sosiologi ngomong parenting ya kepala aneh dong. Justru profesi sebagai ibu rumah tangga itu paling kredibel untuk membawakan soal parenting sebenarnya. Nah, kan artinya ya, nah terus kemudian saya kepikir, pernah saya bikin bercandaan, bahwa sebenarnya ibu rumah tangga itu kalau di kampus fakultasnya banyak banget loh ya. Ada fakultas ya kan, fakultas pedagogi ya kan, pendidikan ya, ada fakultas pendidikan anak usia dini, remaja dan dewasa. Kemudian masuknya pendidikan, satu fakultas itu. Satu pendidikan ya. Psikologi ya kan. Nah, jadi macam-macam lah gitu. Jadi sebenarnya integrasi. Cuman memang orang belajar selalu lewat pengalaman dan tidak lewat pendidikan formal gitu. Nah, dengan kemerdekaan belajar ini sebenarnya kita bisa memutuskan setelah merumuskan aku mau possible jadi apa saja yang kuminati, kemudian mesti belajar sama siapa saja. Sehingga membayangkan mungkin someday sekolah adalah provider itu ya, modul-modul itu. Atau provider mentor-mentor ya. Sekolah ada provider mentor-mentor. Kemudian apa tadi Dapodik tadi ya, someday adalah ya data bahwa si Teddy ini karena dia pengen jadi data analytics gitu ya, maka dia mengambil course ABCD dan dinyatakan lulus oleh gurunya yang tersebar di seluruh dunia atau minimal di Indonesia gitu, dan dia kompeten, nah, maka dia lulus gitu. Lulusan mana dia? Lulusan Universitas Kehidupan gitu. Ada Mas, University of People. Iklan nih gue. Iya kan, kalau dulu kan harus ada SMA berapa ya, atau kampus mana, kan dulu harus ada kayak gitu kan. Sekarang kalau nggak salah ya Bu Rita ya, S3 itu benar nggak sih? Bahwa orang S3 itu bisa aja dia gurunya itu dari beberapa kampus gitu sesuai dengan keahliannya? Boleh. Bisa ya? Tergantung kerjasamanya ya. Jadi kayak kemarin itu waktu kita kan lagi terlibat penelitian ya Mas ya. Kemudian salah satu dari penelitinya itu adalah leader penelitinya itu adalah Profesor Mary Harder gitu. Dia dari mana? Dari Brighton University gitu. Kebetulan kerjasamanya aku waktu itu bareng ikut stream dia di value share values gitu ya. Ngobrol-ngobrol, kamu disertasinya tentang apa gitu. Nah, cerita ngobrol, terus dia bilang, coba dong tanya, dia tuh ngajarnya 2, Mas. Jadi kalau home base-nya itu sebetulnya Brighton University UK, tapi juga dia mengajar di Fudan University yang memang ada kayak sister school gitu ya. Jadi kerjasama sama Brighton ini. Dia bilang, coba tanya sama promotor kamu, boleh nggak kalau aku ikut jadi supervisor? Khusus untuk yang si values-nya gitu ya. Jadi tapi nanti berarti penelitianku akan mengandung shared values ini. Jadi boleh gitu. Jadi promotornya mau dari mana saja, itu kemudian nanti asal diregisterkan. Maksudnya kita lapor juga kan sama kampus kita home base itu di mana. Dan kemudian penelitian. Nah ini penelitian itu kan akhirnya jadinya bisa benar-benar multidisiplin ya. Jadi Profesor Mari ini dia ahli share values, tapi sebetulnya profesornya adalah ilmu atom. Nah itu lagi ya. Nah, mahasiswa yang terpilih, dia belum punya nih yang leadership dia bilang. Jadi akhirnya educational leadership gitu. Makanya dia ngobrol sama aku bahwa ternyata bisa ya karena ada shared values base itu kan ada values based leadership itu ada kan ya Mas ya gitu. Kemudian ada juga mahasiswa dia yang di China itu arsitek basicnya. Tapi menggunakan shared values. Jadi bisa Mas. Jadi memang multidisiplin dan itu keniscayaan gitu. Itu kan itu di level S3 ya. Mungkin nanti next-nya di level tadi ya, mulai dari SMA bahkan mungkin S1 udah bisa kayak gitu. Saya mungkin hanya perlu mendaftar ya tadi ya mungkin let's say keunggulan sekolah, sehingga kalau aku membayangin sehingga kita mau bayar sekolah itu ya. Mungkin tadi pool of mentornya aja sih. Orang yang bisa nge-coach,
Bu Irwan ke coach Bu Irwan lagi, Pak Irwan ke coach saya gitu ya. Irwan ada, Bu Rina nanti dibahas itu. Silakan, Mas Teddy ini mau bayangin punya masa depan kayak apa ya kan. Nah, jadi kayak gitu, kemudian selama perjalanan, jalanin riset, jalan belajar, terus dia nyari sendiri, dan udah terkoneksi kan, oh saya ada kelas di dosennya di Inggris, ada kelas dosennya di Papua, ada kelas dosennya di mana gitu kan, terus sudah saya report ke mentor saya, oh ini bisa jadi gini-gini, ya value-nya ada di situ ya, expertise seorang dosen adalah mungkin adalah tadi ya menjadi coach atau mentor untuk orang ini supaya kompeten di bidang yang memang merupakan sesuatu yang dia minati gitu. Atau mungkin tadi ya kasih feedback, oh nggak bisa kalau mau belajar A itu kenyataannya fondasinya yang B ini, dia harus belajar itu dulu. Paling begitu kan. Tapi tidak ada keharusan bahwa linear itu yang buat saya masih nggak masuk akal sampai sekarang, linearitas itu. Jadi kalau linear, dosen hadir loh Mas di chat, ada beberapa dosen yang hadir di chat nanti boleh kasih pendapat, boleh loh, boleh loh Bois, Bu Rina, boleh loh. Saya jadi ragu mau ngomong gini. Karena langsung ini dari manajer representatifnya Pasca ya. Lucu ya. Kalau linear itu ilmu psikologi nggak ada, karena psikologi itu yang misalnya dianggap tokohnya Freud, which is zaman Freud nggak ada fakultas psikologi ya kan. Nah, kemudian apalagi, let's say kita ngomongin soal ekonomi misalnya, bapaknya Adam Smith, padahal Adam Smith itu fakultasnya bukan ekonomi, zaman dulu belum ada fakultas ekonomi. Ya kan? Jadi linearitas tidak pernah melahirkan hal-hal baru ya, justru yang lahir itu yang belok dari disiplin itu Mas, interdisipliner itu yang bikin kaya sebetulnya gitu kan. Iya. Masih dia udah siap ngomong, lihat badannya udah. Yes, mangga Peran. Ini sudah maju nih badannya. Nah, jadi kalau ngomongin balik lagi yang tadi bahwa memang ke depan memang begitu Mas. Kementerian juga kan udah bikin bahwa kampus Merdeka itu adalah 2 semester kamu boleh di universitas lain atau boleh di tempat lain, malah magang atau boleh magang dan itu kan sudah jalan ke sana. Dan itu terus akan dilakukan barangkali kalau kebijakannya walaupun nanti siapapun menteri pengganti 5 tahun ke depan masih tetap digunakan. Hanya yang perlu kalau kita melihatnya dalam segi yang lebih besar lagi, Indonesia itu luas. Memang teman-teman di Kupang misalnya yang internetnya masih nggak terlalu bagus atau akses terhadap informasi teknologinya masih terbatas. Ini kan yang juga kalau dilihat dari besarnya masalah ini juga jadi satu hal yang mungkin waktunya agak tidak sama barangkali atau pace-nya pace-nya gitu. Kalau misalnya kita ke Kamboja atau ke Myanmar di mana ketika kita datang kok kayak 10 tahun lebih lambat barangkali. Jadi maksudnya adalah ke depan itu pasti akan terus bergerak, tapi kecepatannya seperti apa itu bergantung kembali kepada kitanya barangkali, kepada apakah kita bisa keep up dengan perkembangan kemajuan kecepatan informasi teknologi yang ini sudah jelas. Kalau ini sudah jelas, udah nggak akan bisa ditawar tuh. Itu udah pasti akan terus berjalan. Hanya pandemi ini juga justru memperlihatkan itu dan mempercepat itu. Setelah pandemi apakah akan terus berjalan ke arah sana atau kembali ke normal sekolah buka dan seterusnya, ya itu jadi pilihan lah kalau barangkali menurut saya. Nah, gimana Mas? Aku justru agak positif sih Pak ngeliat tadi. Misalnya di daerah internetnya masih kurang bagus ya. Itu berarti kan dia belum bisa dong belajar dari sana. Kan dia harus pergi ke kota besar misalnya. Nah, tapi kan kampus juga lagi suffer gitu ya. Kalau tadi itu terjadi, kalau situasi tadi terjadi bahwa orang punya kemerdekaan belajar sehingga kapasitas kampus bisa berkurang gitu ya. Nah, itu di kampusnya Bu Rina itu ada bercandaan ya kan. Saya nggak tahu uang kuliahnya berapa, tapi ada meme dari mahasiswa bilang begini, daripada bayar sekian juta buat mending duit sekian juta aku pakai buat beli PS5 daripada cuma nonton PowerPoint pakai rekaman suara katanya gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan lama-lama turun tuh ya kapasitasnya. Atau ketika kampus sudah berhasil mentransformasi, mendigitalisasi prosesnya sehingga ruang-ruang itu jadi kosong lowong gitu ya, bisa menjadi hub bagi tadi orang-orang yang cuma datang sebentar demi mendapatkan akses internet gitu, demi ketemu sama mentornya tadi. Justru akan terjadi percepatan begitu. Nah pada saat
dan pemekarannya akan terjadi gitu ya. Jadi misalnya nih, aku di kampus di Depok ya. Ya udah daripada aku nggak bisa bayar listrik ya, ini gedung tak jual sebentar gitu ya, aku buka di mana? Kamu ada di mana? Di Bojong. Ya udah tak buatin hub di Bojong deh. Ya kan? Hub di Bojong itu ada satu ruangan, internetnya lumayan, wifi-nya kenceng, ya kamu datang ke situ ya. Jadi dari rumahku datang ke situ, jadi aku ngajarnya tetap dari Jakarta gitu. Iya kan, mungkin ya. Jadi mungkin aja gitu, justru aku melihat possibility itu ya, kalau mau dipertimbangkan. Bukan hanya internet, Mas. Maksudnya aku jadi ingat gitu masalah kemudian vulnerability ini ya. Jadi maksudnya karena vulnerable gitu. Singapura itu kan kalau dari segi IT nggak ada masalah toh gitu. Maksudnya memang diakui juga oleh Pak Menterinya kemarin pada saat pertemuan para menteri-menteri sehat-sehat Tenggara, tidak ada permasalahan IT ataupun koneksi internet. Tapi kemudian perlu diingat bahwa ada kondisi-kondisi di mana anak-anak itu memang vulnerable gitu. Jadi yang memang mungkin masalahnya bukan di internetnya atau apanya, tapi kan di sana juga ada kondisi yang keluarga kelas pekerja bawah. Ya. Nah, itu kemudian akhirnya pemerintah Singapura itu memberikan opsi boleh dibuka khusus untuk anak-anak ini. Jadi tetap ada layanan sehingga kemudian sekolah bukan berarti semua close down gedungnya ya. Karena kan yang ditutup itu sekolahnya gedung, gurunya kan tetap bekerja gitu ya. Dan saya banyak melihat perjuangan guru-guru yang luar biasa gitu pada saat sekolah ditutup. Nah, di Singapura itu juga memang ada sekolah-sekolah yang memang dibuka untuk kondisi keluarga ekonomi yang di bawah, di mana orang tua mungkin tidak akan bisa menemani, tidak bisa mendampingi karena harus kerja gitu ya. Tetap dalam kondisi yang memang tidak bisa diam di rumah. Kemudian juga dari segi secara ekonomi, ya kalau misalnya IT-nya ada, paket internetnya banyak kenceng nih gitu, tapi dia nggak punya alatnya gitu. Nah akhirnya sekolah dibuka. Jadi opsi-opsi itu pun memang masih terbuka lah. Ruang kelas itu juga tidak akan selamanya misalnya permanently closed gitu ya. Jadi masih bisa kok opsi itu. Hanya kemudian ya tadi kata Mas Dedi, gedungnya yang mana? Apakah perlu memang sebesar ini gitu kan? Sekolah-sekolah mahal itu kan karena luas sekali dengan biaya maintenance yang besar gitu kan. Kemudian gaji-gaji yang harus dibayarkannya mahal, sehingga kemudian, ini obrolan kita kemarin sore, kami nih sore pas jalan pulang, mungkin after pandemi nanti, gitu ya, pendidikan itu harusnya tidak semahal sekarang. Iya, gitu. Iya, benar-benar. Karena ada beberapa budget yang bisa dipangkas, tapi kualitasnya tidak terpangkas gitu loh. Iya, benar. Yang ya, terutama karena ini, Bu, kalau aku melihat ya, pertama, knowledge udah lebih shared ya. Ya kan? Jadi effort misalnya tadi untuk menghadirkan buku aja deh. Kan nggak diperlukan lagi. Di kantor tuh udah pernah kejadian kemarin. Tapi sebenarnya accident sih. Jadi bahwa harusnya modul itu kan peserta di beberapa kota, harusnya modul tuh nyampe, ternyata nggak nyampe. Belum bisa nyampe lah gitu ya. Tapi kita sudah tahu bahwa itu mungkin nggak nyampe, sehingga kita mendesain program itu 4 hari gitu ya. Dengan suasana orang di rumah masing-masing, dengan modalnya worksheet doang. Jadi worksheet di PowerPoint gitu, nanti mereka kerjain di situ, kita bahas, ada video segala macam, mereka kerjain di situ. Bisa jalan loh, optimal, baru belakangan modulnya datang. Berarti kan bisa dipikir bilang sebenarnya modulnya nggak diperlukan ya, kalau mau ya. Udah jalan dan dapat sesuatu. Karena balik tadi yang di awal sempat disebutkan, bahwa sekarang ini kita juga dipaksa dalam rangka mendesain pembelajarannya, mengambil yang esensi saja, gimmick-gimmicknya kita coba simpen dulu gitu ya, sehingga durasi itu jadi lebih pendek gitu. Nah tapi sebenarnya mungkin untuk naik level dari pengetahuan, pemahaman sampai ke perilaku misalnya gitu kan, itu jadi ada room-nya buat itu kan. Kalau sekolah cuma sekian jam kan sebenarnya kemudian dia bisa melakukan hal lain lebih sifatnya bisa jadi perilaku. Nah ruang sekolah tadi itu jadi ya balik lagi jadi murah karena tidak ada biaya perawatan segala macam. Di sisi lain guru karena dia mungkin tidak sibuk itu ya, mungkin ya, dalam artian administratif. Jadi lebih punya waktu buat mikir gitu ya. Ya kan? Baca. Iya baca. Kan itemnya cuma tadi saya harus ngajar 10 item. Sekarang cuma 5 nih. Nah, tapi kan 5 ini harusnya lebih dalam kan gitu. Karena dia jadi punya waktu. Tadinya kan karena harus mendeliver 10, nggak punya waktu buat baca, buat berkomunitas ya.
Nah, termasuk buat menjalani tugas kehidupannya yang lain sehingga mungkin dia punya experience yang bisa sharing. Guru yang aku kebayang nih, guru bahasa Indonesia atau guru ekonomi SMP SMA yang punya dagangan online itu akan lebih, harusnya ngajarnya akan lebih powerful sih. Iya kan? Oke. Ya, how's that? Kalau iya kan, karena dia nggak punya, gajinya gaji dari pemerintah, ya kan, sertifikasinya juga sertifikasi dari pemerintah, nggak punya dagangan online, ya kan, sehingga teori ekonomi itu jadi nggak terlalu greget gitu, tapi dia akan bisa menjelaskan supply and demand dengan luar biasa gitu ya. Betul. Ini ada Lia nih kayaknya nih. Ya betul, karena ruang kelas atau biaya gedung itu memang karena kebetulan kita di manajemen itu paling mahal, paling besar. Itu jadi sulit gitu. Ketika misalnya katakanlah X rupiah di masa sebelum pandemi itu memang udah jelas posnya itu kemana. Nah begitu sekarang ada pandemi, kita ngitung tetap harus harganya tetap harus gitu karena ada sewa gedung, ada pemeliharaan, ada ini dan sebagainya yang kita tidak gunakan. Ya itu iya kan. Gedungnya kosong gitu. Nah, jadi memang itu banget. Jadi ini mendisrupsi banyak hal sih, Mas. Pertanyaannya tadi mulai dari mana? Iya. Tapi aku menarik, Pak. Kalau gedungnya kosong, kan lama-lama sekolah nggak perlu gedung kan. Yes. Atau sekolah yang sebagai yang punya gedung itu ya udah sewain aja ke Ulum yang lagi mikir bisnisnya jadi gudang. Nonton nggak waktu itu yang aku sama Ulum tuh? Yes. Kan dia lagi mikir itu kan, bisnisnya jadi bisnis gudang gitu ya. Jadi kalau aku nggak salah nangkep ya. Jadi dia menampung produk banyak sekali, kemudian dia bisa melayani pembeli dari manapun, nanti dia mengirim atas nama penjual A, penjual B, penjual C gitu ya. Bisnisnya itu gudang. Karena itu tetap diperlukan, tapi kan nggak perlu banyak orang di situ. Itu jadi tempat barang gitu. Jadi barangkali bisa dilihat juga adalah bahwa di level pendidikannya kan berjenjang ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, terus gitu. Ada level-level yang memang kehadiran guru, interaksi itu memang sangat dibutuhkan. Tapi ada level yang memang anak sudah bisa belajar secara mandiri gitu. Nah ini yang kemudian perlu guru-guru tetap perlu cara bagaimana kemudian mengajarkan ya di PAUD terutama interaksinya tetap masih ada, tapi kemudian pembelajarannya masih bisa maksimal dengan bantuan orang tua. Karena kalau kita akhirnya berpikir saat ini sebetulnya kalau di level PAUD kondisi begini bisa dilakukan oleh orang tua, hanya kalau orang tuanya kerja ya agak sulit memang. Tapi sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana orang tua bisa mendampingi mereka sampai kemudian nanti anaknya sudah mampu untuk belajar formal, baru kemudian dia bisa. Kalau PAUD jadinya gimana, Pak Irwan? Kalau PAUD kemarin kata Direktur PAUD sih memang sudah mulai akan dikucurkan bantuan ya, meskipun memang tidak akan mengcover seluruh. Bukan maksudku skema belajarnya gimana Pak Irwan? Jadinya. Nah, itu dia. Ini kalau sekolahnya beliau mungkin karena memang beratas. Entah kalau dia cerita nangis nanti. Jumlah siswa yang enroll saja atau repeat, sebetulnya repeat ya harusnya yang kemudian melanjutkan saja itu turunnya sampai ya kalau mau jujur sebetulnya kan kalau pada kondisi begini akhirnya memperlihatkan bahwa PAUD itu sesuatu hal yang memang belum perlu, belum penting gitu, masih bisa dilakukan sama orang tua di rumah. Jadi memang yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menciptakan creating set-nya sebetulnya. Jadi bukan gurunya yang, karena kan kalau PAUD kemudian berapa sih time concentration span-nya anak PAUD itu loh, ketika harus di-online-kan itu kan nggak panjang gitu. Jadi memang bagaimana kemudian gurunya bisa meng-create atau mengkreasikan satu set home-based learning, home-based learning ya, jadi pembelajaran berbasis rumah gitu, yang memang nanti yang mendampinginya adalah orang tua, tapi ada panduannya. Itu mungkin yang bisa yang bisa di-create oleh guru. Jadi bukan, kalaupun nanti ada sesi online, itu lebih kepada melepas rindu ya, supaya mereka secara sosialisasi
tidak terpisahkan bondingnya gitu, tapi kemudian bukan belajar gitu. Karena kayaknya kalau untuk jangankan PAUD ya, sampai anak usia yang SD pun masih sama gitu ya. SD tahap awal disebutnya kan di lower primary gitu ya, sampai kelas 3 itu kayaknya akan lebih cocok home based learning ya. Jadi setnya memang disediakan dengan panduan yang jelas. Itu. Gitu. Kayaknya itulah produknya kan. Produknya si PAUD ini adalah itu tadi. Sebuah perangkat yang bagi orang tua yang tidak aware dengan PAUD, yang tidak punya background pendidikan, yang itu tanda kutip yang membeli jasa itu dia dapat ide. Oh, ngajakin main congklak, habis itu diajakin ngobrol ini misalnya. That's it gitu kan. Oh, ngajakin gambar, lalu gambarnya diginiin, ditempel misalnya gitu. Jadi panduan-panduan itu dan perangkat dan mungkin proses ini ya proses coachingnya ya terhadap orang tua. Proses coaching ya, dan kemudian nanti sesinya sesi online-nya adalah diskusi antara guru dan orang tua. Nah, jadi cerita nih, ini gimana sih kalau pakai panduan yang ini, ngelakuinnya tuh gimana, saya ada kesulitan di sini. Jadi ruang diskusinya itu memang for the adults ya, buat orang dewasa yang diskusi gitu. Diskusi bahwa, oh anak saya tapi ada begininya. Nah itu terbuka, masing-masing terbuka lah ya. Terbuka kesulitannya apa, kemudian saling support. Aku sih kebayangnya gitu. Jadi maksudnya, dan ini kayaknya beberapa sekolah yang aku lihat ya, amati, baik di orang tua ataupun gurunya, ada loh Mas yang udah kayak begini, sekolah formal, yang akhirnya memang menyediakan panduannya, sehingga orang tua tuh tahu nggak ngeraba-raba dan nggak tingkat stres tinggi gitu, karena memang panduannya jelas, ada sesi pertemuan antara orang tua dengan guru, ada sesi juga sih anaknya buat kangen-kangenan, bukan buat belajar, tapi buat kangen-kangen gitu secara sosialisasi, dan bukan untuk kemudian bukan showing, aku udah bisa ini loh, kamu belum bisa ya, nanti kan tambah stres anaknya. Jadi bukan, kayaknya itu sih, cuman kalau kan segi sulit ya. Mirip sama ini kan, Bu, mirip kayak orang ikut kursus leadership lah ya. Kan sebenarnya supaya tim membernya itu optimal ya. Dilatih ya tim leadernya dilatih, ada coachingnya, ya ruang diskusinya kan kayak gitu. Itu yang dibeli oleh perusahaan sebenarnya kan, bukan si karena costly ya kadang-kadang buat. Nah, jadi aku membayangkan begitu sih ya. Jadi bahwa yang kedua ini jadi kalau dibilang anak itu time attention-nya pendek, anakku tuh nonton Cocomelon bisa panjang ya. Beda, Mas. Nah, bedanya karena apa? Kan kualitas produksinya kan. Ya itu. Nah itu, jadi jangan-jangan ya mesti ke situ ya, mesti menggunakan expertise tentang anaknya untuk memproduksi atau nanti someday ada kerjasama gitu. Itu pasti kan biayanya cukup besar ya. Bikin kartun entah apa gitu, activity yang bisa kemudian. Tapi ya itu sebenarnya alat bantu aja sih, alat bantu untuk orang tua tadi menjalankan perannya di rumah. Mungkin gitu kali ya. Kayaknya gitu Mas. Ini kan ngomong-ngomong biasa kan ini. Semacam betul kalau kata Kak ini kita betul aja dari tadi ngobrol. Ya bener aja sotoy. Ya. Tapi inilah oke lah. Moga-moga yang nonton atau mungkin nanti kalau udah di-upload di YouTube ya, Bu, ini udah 1,5 jam kita ngobrol. Ada hal-hal yang bisa jadi ide-ide, moga-moga bisa dipakai. Yang jelas situasi yang kita hadapi nggak bisa kita apa-apain situasinya. Mau marah juga nggak bisa marah sama siapa ya kan. Jadi kayaknya sih memang diutusnya makhluk yang tidak kelihatan itu untuk mengembalikan kita percaya kepada yang gaib lah gitu ya. Bahwa ya itu tadi yang semalam Mbak Lia cerita itu bahwa rezeki itu tidak tergantung dengan corona ya. Jadi corona. Mungkin inilah momen untuk kita menormalkan kembali kehidupan kita gitu, bahwa orang di kota besar yang kerjanya dimakan perjalanan tiba-tiba punya surplus waktu ya kan. Nah, kemudian guru-guru yang tadi dimakan administrasi punya surplus waktu juga buat berpikir, merenung ya, mendalami, karena mungkin habis ini harusnya sih dipilih mana yang esensi. Orang tua juga yang sebagian yang
yang sebagian yang di rumah juga akhirnya bisa punya surplus waktu untuk, ya karena tadi ya dipikir, aduh anakku masih kecil, sekolah juga belum terlalu kayak, terus mungkin dia sendiri secara ekonomi juga lagi menurun, tapi tawaran webinar ketabaran banyak gitu kan, saya mesti nyari kan, dan nyari itu harus merenungkan kembali, saya mau bangun anak saya seperti apa, tiba-tiba dia jadi harus belajar soal pendidikan gitu, jadi kayak tanda kutip dipaksa entah itu. Gimana? Ada mungkin semacam summary atau poin-poin? Kalau saya sih melihatnya bahwa ya yang tadi sudah disampaikan, ke depan pembelajaran justru ini mengenalkan kita pada pembelajaran jarak jauh, mengenalkan pada online. Beberapa tahun yang lalu memang sudah ada kan e-course atau online course atau course yang jarak jauh, misalnya menawarkan course jarak jauh yang mungkin belum terlalu ngeh gimana sih dan seterusnya, tapi pada kondisi seperti ini, oh begini sistemnya, oh begini caranya, pembelajarannya seperti ini dan seterusnya, dan itu dilakukan oleh banyak orang, dilakukan secara masif, dan kemudian orang jadi mengenali ini. Justru ini jadi tahap perkenalan, kemudian ke depan akan banyak hal yang memang mungkin bisa dilakukan, dan pembelajaran jadi hal yang batas kelas, batas ruang, batas waktu, karena ada batas-batas itu jadi terkungkung. Nah sekarang dibebaskan gitu. Tiba-tiba kita bisa belajar, dimulai dari YouTube, kita bisa belajar sesuatu via YouTube gitu, kemudian bisa belajar masak, bisa belajar nyukur, bisa belajar dan seterusnya. Belajar gitu. Ngebor, kalau saya belajar ngebor, pasang fixer. jadi banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan gitu. Nah mungkin jangan-jangan ke depan ini akan terus berjalan, akan terus jadi satu celah bahwa kemudian kita bisa belajar banyak hal dari kondisi mulai seperti ini ke depan gitu. Nah tinggal kita mau nggak untuk itu gitu, atau malah kita orangnya justru cenderung nggak bisa semuanya harus kembali kepada sistem sekolah. Ya nggak apa-apa juga gitu, tapi kemudian kemajuan perkembangan teknologi informasi akan terus berjalan dengan semakin cepat gitu. Jadi kalau kita nggak keep up dengan itu, ya kita yang justru malah nggak bisa berbuat banyak gitu. Jadi menurut saya perlu menyiapkan anak-anak ke depan, kira-kira 10-15 tahun ke depan akan seperti apa. Ya dari sekarang saya sudah harus mempersiapkan mereka dengan kondisi seperti ini, di mana kamu mungkin belajar sendiri, teman kamu ada di Jakarta, teman kamu ada di Bogor, teman kamu ada di Aceh, mungkin kamu akan bertemu di ruang maya, dan kemudian belajar sama-sama, tapi kemudian nanti kita lihat hasil karya yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi apa yang bisa kamu perbuat, ya itu yang akan jadi ciri bahwa kamu sudah selesai belajar sesuatu gitu. Jadi kalau akhirnya bagi saya ini justru peluang bagi kita semua untuk bisa belajar banyak hal, dan saya juga terpikir kita sedang berpikir untuk sama-sama membangun satu model pembelajaran, apakah homeschooling kecil-kecilan sama teman-teman XD Pelnos gitu, mungkin sama teman-teman juga. Karena setelah itu sudah tinggal cerita. Jadi mudah-mudahan kita bisa keep up lah Mas dengan apa yang terjadi sekarang. Itu justru jadi banyak hal yang ya pada akhirnya mengembalikan lagi, kalau bagi saya, oh ya, belajar itu bukan tentang seragam, tentang mahal, tentang ruang kelas, tapi belajar itu tentang bagaimana kamu bisa memperoleh sesuatu dari apa yang sedang kamu pelajari gitu, kurang lebih begitu Mas. Kamu panjang ya meletaknya. Silakan Mangga. Udah gitu keceplosan pula, nggak boleh gitu Pak, nggak boleh sebut merek ya. Bukan keceplosan, diceplosin itu sengaja kayaknya Bu. Ini live loh, nggak bisa di-undo. Jadi kalau buat aku sendiri Mas, karena tema besarnya itu kan pakai tanda tanya sebenarnya, PJJ for good itu kan, si GoFood tadi itu. Mungkin iya. Maksudnya iya itu bukan kemudian berarti sekolah akan being closed forever, no. Tapi kemudian media pembelajarannya, even when they are coming back to school,
nanti akan ada masa di mana akan lebih baik mereka juga mungkin akan banyak melakukan school project di luar, community based misalnya gitu ya, community based, dan kemudian PJJ-nya jalan gitu. Jadi tapi sekolah buka dengan protokol yang oke misalnya gitu. Tapi kemudian ruang-ruang di mana mereka akan bisa mengekspresikan diri, ada yang community based, ada yang namanya mungkin pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Jadi kayak LDKS apa sih? Latihan dasar kepemimpinan siswanya itu nanti memang mereka betul-betul pergi ke luar sekolah. Ada waktu-waktu itu, tapi juga nanti mereka akan kembali juga ke bangkunya gitu. Jadi maksudnya PJJ for Good-nya dalam frame aku adalah pembelajaran di mana mereka akan memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kemudian itu bisa disubmit loh gitu, transferable. Jadi bisa juga mendukung apa yang mereka cita-citakan. Jadi nggak kayak kita zaman dulu loh Mas, yang kerasanya kok kayak kecebur gitu ya. Ya pilihannya kenapa kuliah di sini, abis keterimanya di sini gitu kan. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Karena gitu. Dan mungkin karena kampusnya kan ada kapasitasnya dulu. Nah itu gitu. Nah sementara kalau sekarang mudah-mudahan mereka memang akan berkembang sesuai bakatnya. Ini bukan lagi masalah tentang prestise QS ranking. Ini bukan lagi ini sekolah favorit atau non favorit. Tapi bagaimana kemudian hasil belajar mereka, belajar dalam hal berubah ya dari start point berapa ke berapa. Itu memang nanti akan interconnected dan dukung mereka di masa depan. Itu sih kalau aku. Jadi PJJ for Good, yes, oke, gitu. Oke, mantap. Baiklah teman-teman semua, tadi itu. Mas Teddy? Mas Teddy nggak ada. Tadi kan aku udah duluan. Iya, pokoknya kalau closing statement saya sebelum berita sama Pak Irwan tadi. Baik. Baiklah, nah itu tadi sementara diskusi kita menyambung yang dulu ya, yang dengan Mbak Ririn. Nanti mungkin sampai kita bisa lanjutin lagi soal-soal ini. Kemarin sama Bu Rita juga udah ada ide-ide bikin program segmen baru ya Bu Rita ya. Aku tak manut loh. Guru membaca, Bu, keren banget tuh kayak kasus guru membaca. Mau bikin kelasnya, bikin Mas tolong kelas. Aku udah siapin ini Bu Rita, udah siapin kata pembukanya ya, kenapa membaca itu. Kata pembukanya doang ya. Ya, sebelum menulis kita baca dulu ya. Iya, nanti kalau udah baca nulis juga kok pasti. Nah gitu. Baca dulu baru nulis. Iya, iyalah. Iya. Baiklah, thank you Pak Irwan, Bu Rita. Thank you. Terima kasih banyak Teddy. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Iya, thank you teman-teman yang sudah komen-komen. Nanti kita balasin komennya lah. Ditunggu. Ada sedikit. Yes. Ada Mas Teddy ini yang kemarin saya baru dapat dari guru anak saya yang baru bahwa sekolah online itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Demikian pula sekolah offline itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya kitanya aja bisa inline dengan itulah gitu tambahannya. Betul. Oke, sampai ketemu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.